Shalom warga kerajaan, saya mau menyampaikan another love story dari kehidupan King David. Kita tahu King David gambaran yang kurang sempurna ya, tentang Kristus. Kita melihat ada seorang wanita yang menjadi istri yang sebetulnya ketiga, bukan kedua. Yang pertama Michal yang saya sampaikan minggu lalu. Lalu Ahinoam, dan yang ketiga ini adalah Abigail. Abigail ini janda daripada dulu istri pada Nabal. Dan Alkitab mengatakan bagaimana Nabal itu kasar dan bebal. Ya. Tetapi istrinya ini bijak dan cantik, saudaraku. Wanita bijak membangun rumahnya. Tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri atau dengan perkataannya sendiri. Dan kita melihat bagaimana David hampir-hampir tidak bisa jadi raja kalau tidak ada Abigail. Wanita itu sebagai penolong ya, bukan penodong, istri maksudnya ya. Dan kita lihat bagaimana David berkata, cabut pedangmu. Dia bersama 400 warrior mendatangi rumah Nabal ya, orang Karmel itu untuk membunuh semua pria yang ada di sana. Pada waktu dikuasai oleh amarah, jangan ngambil keputusan saudaraku. Juga terlalu emosi, juga percuma. Segala sesuatu harus didoakan, dipikirkan baik-baik. Dan ketika dia dalam keadaan lapar dan marah dan tersinggung dan dihina oleh Nabal, maka ada seorang wanita cantik, yaitu berlutut di tengah jalan. Kita melihat berita bagaimana tentara-tentara Rusia dihadang oleh kakek nenek di Ukraina. Ya, kita pernah melihat juga ada yang dihadang dengan oleh manusia, tank-tank dan sebagainya. Dan ini 401 warrior yang sedang marah, kelaparan saudara, seperti beruang kehilangan anak. Tapi dengan kata-kata Abigail, hati yang panas kepada David diredam. Dan David tidak jadi membunuh, yaitu melakukan pembunuhan kepada Nabal dan seisi rumahnya. Kalau dia melakukan itu, dia tidak fit to be a king. Sebab seorang raja tugasnya itu melindungi warganya dan bukan menyakiti, bukan sewenang-wenang. Yesus berkata, penguasa, raja-raja, yaitu di dunia ini, mereka dengan tangan besi, tapi tidak demikian dari antara kamu. Barang siapa yang mau jadi terbesar harus jadi hamba dari semuanya. Dan kita lihat Abigail ini bukan cuma bijak, bukan cuma cantik. Kita melihat dalam 2 Samuel pasal 3, dia punya seorang putra yang diberi nama Kileab. Apa artinya Kileab itu saudaraku? Kileab itu artinya like his father. Seperti bapaknya. Saya pernah mendengar cerita-cerita yang istri-istri tidak mau punya anak dari suaminya karena takut anaknya nanti kayak bapaknya. Like father, like son. Tetapi rupanya ada kekaguman yang luar biasa. Ini gambaran perjanjian lama, perjanjian baru saudaraku. Ada suatu cerita, saya tidak tahu terjadi di mana, tapi a good illustration. Ada seseorang yang menikah dengan seorang Yahudi yang ortodoks begitu. Dan orang ini sangat-sangat, yaitu saudaraku, legalistik. Setiap kali pulang dia periksa, yaitu apa debunya masih ada di mejanya dan sebagainya, gelas diperiksa. Dan dia perlakukan istrinya sebagai pembantu rumah tangga. Dan dia lakukan itu karena ya perintah. Kalau orang suka marah itu umurnya gak panjang. Akhirnya dia meninggal. Dan wanita ini menikah dengan sebetulnya kekasihnya. Ya, itu pada waktu dia kuliah begitu. Dan orang ini betul-betul penuh dengan kasih. Dan apa yang terjadi? Ketika itu satu hari dia sedang melakukan dengan sukacita pekerjaan rumah. Dia melihat daftar dari suami pertama. Dan dia menangis. Dia bilang, karena apa? Sekarang dia melakukan bukan karena tekanan, bukan karena diperintah, tetapi karena kasih. Saya percaya itulah yang harus ada pada setiap daripada kita. Tidak pria, tidak wanita. Kita ini tunangan Tuhan Yesus. Ada orang tanya, Pak, tidak berat korban? Tidak, I love the King. Ya, saya mengasihi sang raja. Dan apa saja yang saya lakukan buat dia. Untuk menyenangkan hatinya, saya mau lakukan. Biar terjadi pada Anda. Love the King. God bless you. Amin. Shalom. Berapa banyak saudara hari ini rindu berjumpa dengan Tuhan? Lambaikan tangan saudara.
Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Amin. Puji Tuhan, saya bersyukur bahwa kita hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Kita diberi kesehatan oleh Tuhan. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita meninggikan Tuhan. Dan saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online di rumah. Kiranya hari ini juga kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak diagungkan tinggi, hanya Engkau yang layak dimasyurkan. Untuk hari ini kami datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh memuji, meninggikan, mengagungkan nama Engkau. Sebab Engkau Tuhan yang layak diagungkan, yang layak dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini menjadi kerinduan kami saat hari ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik. Kasih setiamu besar, kasih setiamu luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami datang ke hadirat-Mu. Allah yang sungguh sangat baik bagi kami. Allah yang teramat baik bagi kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, katakan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selalu.
memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, mari puji Dia, mari tinggikan Dia. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan, kebesaran bagi Tuhan, keagungan bagi Tuhan. Sebab nama-Mu benar untuk seterusnya dan selamanya. Haleluya. Layaklah Tuhan, layaklah Tuhan, layaklah Tuhan. Engkau ditinggikan, layaklah Tuhan, layaklah Tuhan, layaklah Tuhan. Kau yang dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti
ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai meninggikan Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara siap memuji Tuhan, amin. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Woo! Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Kerajaan-Mu kekal selamanya.
wajah-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau terus diam di dalam hadirat-Mu. Untuk kami menikmati kebaikan, menikmati anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu, menikmati hadirat Tuhan, dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sorak-sorai bagi Dia yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan, penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, dengan hadir-Mu. Kami rindu selalu Tuhan memandang wajah-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
rasakan kasih. Dengan lebih keras lagi di hadapan Tuhan. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Ya Tuhan, betapa indahnya ketika kami dalam hadirat Tuhan. Mari saudara nikmati hadirat. Oh, ku mengangkat tanganku, ya Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hati. Mari musik pujikan pujian ini sementara kita sembah Dia. Haleluya. Mari sembah Dia. Nikmati persekutuanmu dengan Tuhan hari ini. Nikmati kebersamaan yang indah bersama dengan Tuhan. Pastikan kau datang di tempat ini untuk berjumpa dengan Raja di atas segala raja. Dengan penolong hidupmu yang memberikanmu kekuatan yang baru, yang memulihkanmu, yang menyembuhkanmu. Sembah Dia. Ora patakaralala baralala baralala baralala. Mari sembah Dia. Ora masyara baralala bara. Angkat suaramu. Oh ya ralala baralala 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 barala. Mari ambil waktu sejenak. Engkau intim dengan Tuhan. Antara engkau dengan Tuhan, bukan dengan yang lainnya. Ambil waktu sembah Dia lebih lagi. Engkau dikaruniakan Tuhan bahasa roh. Pergunakan bahasa itu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Mari nikmati. Oh, pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Haleluya. Katakan, ku rasakan kasih Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih. Mari saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih. Oh Tuhan, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Oh Tuhan, aku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih. Diam di hadirat-Mu, diam di hadirat. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan, penuhi dengan kasih. Ya, mau diam dalam hadirat-Mu, diam di hadirat. Penuhi dengan kasih-Mu Tuhan, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Mari yang menikmati kasih Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi, sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami rindukan ketika kami datang ke bait-Mu yang kudus, yaitu perjumpaan kami dengan Tuhan. Di mana di tengah-tengah goncangan dunia ini, kami percaya Engkau akan membuktikan kebesaran, kuasa-Mu, kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami. Ini adalah kesempatan untuk kami boleh menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus diingatkan, ditegur dengan firman-Mu, dikembalikan kami kepada pola pikir Tuhan. Sehingga kami tidak takut menghadapi apapun yang ada di dunia ini. Sebab Tuhan beserta dengan kami, Immanuel. Terpujilah nama-Mu, sampaikan isi hati-Mu, kuatkan kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Wow, tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa menikmati hadirat Tuhan?
Wow, luar biasa ya. Terima kasih untuk pemain musik semuanya, para singer, worship leader, seluruh tim yang bekerja hari ini, baik di multimedia, soundman maupun S-Pro ya, yang sudah mengadakan acara ini dengan luar biasa. Saya percaya saudara bahwa kita akan terus semakin bergairah dalam Tuhan, semakin dikuatkan, semakin bersemangat, bukan tambah loyo. Haleluya. Baik saudara, saya akan sampaikan satu judul khotbah, yaitu hidup di tengah goncangan. Ya saudara, seberapa banyak saudara mengalami goncangan hari ini, amin. Ada akademi corona, dulu varian delta, sekarang varian omikron, tidak tahu varian apa lagi saudara. Kemudian sudah muncul peperangan, bahkan ada isu bahwa akan terjadi perang dunia ketiga. Kemudian muncul banyak lagi saudara persoalan ekonomi, persoalan-persoalan yang memang kita seakan-akan kok dunia kok seperti ini ya, kok tambah kacau balau. Saudara, saya mau beritahu saudara bahwa Tuhan sudah memberitahukan kepada kita bahwa bumi ini akan digoncang. Nah kalau sudah tahu saudara, artinya begini, bahwa Alkitab itu ya dan amin. Amin. Alkitab itu adalah kebenaran saudara. Sehingga ketika kita hari ini datang dan mendengar firman Tuhan, kita justru antusias karena kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya akan bukakan ayat terlebih dahulu saudara. Ya di dalam 2 Timotius pasal 3. Saya akan bacakan buat saudara. Kita baca sama-sama ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Saudara perhatikan ayat ini. Nah, di sana ada gambar-gambar bagaimana kekacauan muncul, bagaimana gempa bumi terjadi di mana-mana, Semeru meletus lagi, yang di Jogja Gunung Merapi saudara sudah mulai meletus juga saudara. Dan kita hidup di tengah-tengah goncangan. Nah Alkitab katakan apa? Kita baca sama-sama. 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Wow. Ingat saudara, Alkitab katakan bahwa hari-hari terakhir bukan akan datang masa-masa yang enak gitu kan. Masa-masa yang tenang. Masa-masa di mana tidak ada peperangan, masa-masa tidak akan ada goncangan. Tapi Alkitab justru mengatakan begini saudara, bukan untuk nakut-nakuti kita. Tapi justru nanti saya akan bagikan apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah goncangan. Bahwa akan terjadi pada hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar. Kalau saudara lihat ya banyak pendapat tentang vaksin. Ya, yang hari-hari ini juga entah dari berbagai macam tipe vaksin, merek vaksin saudara. Ada aja berita-berita. Tapi saya mau katakan begini saudara. Bahwa ketika ada Tuhan, maka saya percaya begini saudara. Kutuk diubah menjadi berkat. Amin. Duka cita menjadi sukacita. Kain kabung menjadi tari-tarian. Sebab iblis saudara tidak sanggup menggoncangkan iman kita. Iblis ingin meruntuhkan kita. Tapi orang percaya ketika ada iblis yang ingin meruntuhkan kita, justru itu dipakai saudara untuk naik kepada level yang lebih tinggi lagi. Amin. Justru harus semangat saudara, bukan bertambah loyo. Saya akan bacakan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. 29 ya, saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut apa? Cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, Tuhan katakan bahwa semua nanti akan digoncangkan. Haleluya. Kepada apa yang dapat digoncangkan. Sekarang apa yang dapat digoncangkan? Mungkin saudara bertahan dengan ekonomi saudara yang luar biasa. Ada satu statement saudara dari seorang yang ketangkep dengan kasus binary option gitu ya saudara. Dia katakan begini, Tuhan pun tidak akan bisa membuat saya miskin. Ada satu pernyataan yang saya ingat saudara. Orangnya kaya raya saudara. Suka memberi gitu kan.
Suka ngasih uang saudara. Dia ucapkan itu. Dan apa yang terjadi sekarang? Dengan kekayaannya, dengan powernya saudara. Ternyata saudara bisa jatuh. Bisa terpuruk. Karena apa? Karena keuangan dapat digoncangkan. Haleluya. Jabatan juga dapat digoncangkan saudara. Ekonomi kita dapat digoncangkan. Kekayaan kita dapat digoncangkan saudara. Jadi semua yang ada di bumi ini dapat digoncangkan. Makanya saudara jangan mengandalkan kekuatan manusia. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan mengandalkan harta atau keuangan kita. Tapi tetap andalkan Tuhan. Nah, ada satu yang tidak bisa digoncangkan. Haleluya. Yaitu apa saudara? Kerajaan Allah yang tidak bisa digoncangkan. Iman yang teguh yang tidak bisa digoncangkan. Makanya orang Kristen saudara beda. Haleluya. Beda saudara, hadapi masalah tetap bisa tersenyum. Haleluya. Hadapi ujian, hadapi pencobaan di tengah-tengah goncangan tetap bisa nyanyi saudara. Haleluya. Tetap bisa nyanyi saudara. Tetap bisa tepuk tangan, tetap bisa melompat-lompat. Karena apa? Di dalam kerajaan Allah tidak ada yang bisa menggoncangkan kehidupan orang-orang percaya. Dan saya berdoa di tempat ini apapun yang terjadi. Saudara tidak tergoncangkan. Dunia boleh goncang. Tapi orang-orang percaya tidak akan tergoncangkan. Oleh karena apa? Ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Makanya saudara hari-hari ini penting. Untuk kita terus saudara mendekat. Beribadah kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Karena disitulah saudara. Tuhan katakan tidak bisa digoncangkan. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur. Saudara saya yakin bahwa ketika kita menghadapi goncangan. Kita akan mengubah goncangan itu saudara. Menjadi promosi. Amin. Menjadi satu hal yang positif. Hal yang baik dalam kehidupan kita saudara. Dan saya berdoa saudara jemaat Tuhan di tempat ini. Semakin besar goncangannya, semakin besar juga promosinya. Amin. Semakin besar goncangannya, semakin tinggi juga Tuhan akan mengangkat kita. Orang percaya akan dipelihara oleh Tuhan. Orang percaya akan dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Baik saudara, ini reaksi negatif ya. Orang-orang ketika menghadapi badai. Tapi sini tidak ada, ini di luar GBI Rock Bondowoso. Haleluya, haleluya. Karena saya banyak melihat orang seperti ini. Hadapi goncangan, badai, takut, stres saudara. Bahkan saudara saya sebagai hamba Tuhan, saya sepakat dengan hamba-hamba Tuhan. Kami akan terus mengingatkan begini saudara. Jangan sampai imanmu lemah gara-gara Omikron. Karena apa saudara? Ke mall bisa, ke gereja enggak bisa. Jalan-jalan pergi ke tempat keramaian bisa. Ke gereja saudara hanya 2 jam. Kurang lebih paling lama. Kok enggak bisa gitu saudara? Saya akan terus ingatkan. Karena hanya iman yang bisa mengalahkan dunia ini. Bukan yang lain. Bukan keuangan kita. Kemudian reaksi yang selanjutnya. Orang-orang yang reaksi negatif. Yaitu cemas, khawatir. Di sini enggak ada ya yang cemas, yang khawatir ya. Semuanya bersemangat dalam Tuhan. Amin. Coba toleh kanan kirinya. Lihat kalau matanya agak-agak sipit tuh. Nah, enggak khawatir. Haleluya. Karena dia tertawa. Haleluya, haleluya. Kemudian tidak putus. Orang bereaksi negatif itu putus asa. Pasrah, menyerah bukan berserah. Ya sudahlah nasib seperti ini. Ya sudahlah. Apa yang terjadi, terjadilah. Orang percaya saudara, dia hidup oleh iman. Walaupun dia sakit dia katakan, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dia hadapi goncangan ekonomi saudara. Dia bukan pasrah dan menyerah. Tetapi saudara dia tetap bersemangat di dalam Tuhan. Kemudian reaksinya apa? Marah. Wah kalau sudah marah saudara, ini bahaya. Hadapi persoalan sedikit mudah tersinggung. Karena apa? Memang setiap orang yang hadapi masalah pasti tekanan datang. Dan tekanan datang itu pasti sensitif. Kalau sudah sensitif ya mudah marah, mudah kecewa, mudah putus asa, hilang kendali ya, tidak bisa menguasai diri. Pokoknya mau menuruti apa yang saya mau bukan yang Tuhan mau. Makanya kita butuh tuntunan firman Tuhan untuk menguatkan kita. Kemudian
menyalahkan Tuhan dan orang lain. Saudara, saya punya pasal yang bagus sekali, bahwa Tuhan tidak pernah salah. Amin. Kalau Tuhan tidak pernah salah, berarti yang salah siapa? Kita. Kadang-kadang saudara kita menunjuk orang lain, wah ini gara-gara istriku, ini gara-gara suamiku, ini gara-gara orang yang sekarang menekan aku, yang menipu aku sampai aku seperti ini. Saudara, di tengah-tengah dunia ini kita pasti hadapi goncangan, saudara. Pasti hadapi tantangan, pasti menghadapi orang-orang yang menjengkelkan kita. Nah, Tuhan mau begini saudara, bukan soal benar atau salah, tapi respon kita. Kita kadang-kadang saudara menyalahkan orang lain. Kenapa kau tidak melayani? Itu gara-gara salah satu asyir di GBI Rock, Pak. Waktu saya datang, saya tidak mau disalami, Pak. Sehingga saya kecewa, saya tidak mau datang ke gereja, Pak. Saudara, orang-orang seperti ini, saudara, adalah orang-orang yang menyalahkan Tuhan, yang menyalahkan orang lain. Padahal saudara, urusan iman itu adalah urusan diri sendiri. Urusan keselamatan itu bukan menyangkut orang lain. Makanya saudara, saya begitu menghadapi tantangan, saya tidak peduli saudara. Apa orang yang perlakukan kepada saya. Saya hanya peduli Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Sekalipun orang tidak mempedulikan, sekalipun orang tidak memperhatikan, sekalipun orang cuek saudara kepada saya. Namun saya punya kepastian, Tuhan punya masa depan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Banyak orang saudara menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Jadi hari ini saudara, tetapkan diri kita untuk punya reaksi yang benar. Nah, orang percaya begini saudara, harus dapat melihat sesuatu yang baik di tengah goncangan. Haleluya. Karena goncangan ini membawa berkat. Katakan bersama saya, goncangan membawa berkat. Kurang keras. Goncangan membawa berkat. Yang setuju katakan gongsi Pak Cai. Oh, udah lewat ya. Udah lewat. Haleluya. Jadi ada sesuatu yang baik. Banyak orang lihat sisi negatifnya. Sehingga tadi reaksinya cemas, takut, khawatir, reaksi salah, mudah kecewa. Waduh, saudara. Saya berdoa jemaat Tuhan di tempat ini, apapun yang terjadi, yang sedang kau alami hari ini, tidak akan membuat engkau putus asa. Justru engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan, baik dalam rumah tangga, ekonomi, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis kita, saudara. Nah, yang pertama begini, saudara. Sesuatu yang baik itu apa? Kasih Allah akan semakin nyata. Saya bacakan Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Ya, saya bacakan, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, bisa enggak kita menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah goncangan? Itu pertanyaan hari ini, saudara. Karena apa, saudara? Kita tidak akan pernah mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Tidak akan pernah mendapatkan penyataan kasih Tuhan tanpa adanya goncangan terlebih dahulu. Pak, saya dapat mujizat. Mujizatnya apa? Oh, saya disembuhkan, Pak. Dokter bilang saya tidak akan bisa sembuh. Tapi saya dapat kasih Tuhan dan mujizat daripada Tuhan sehingga saya sembuh. Didahului dari apa? Ketidakmungkinan. Jadi sesuatu yang tidak mungkin yang kau alami hari ini adalah awal di mana kau akan melihat kasih Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi bersyukurlah saudara hadapi goncangan, baik ekonomi, persoalan rumah tangga, apapun saudara. Sebab di situ engkau akan melihat kebesaran Tuhan, kasih-Nya yang luar biasa yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saudara kita senang dengan zona aman. Aduh, saya lebih baik tidak hadapi goncangan. Saya yakin saudara, engkau tidak akan pernah tahu akan arti mujizat dan kasih Tuhan. Sebab Tuhan saudara mengasihi orang-orang yang juga saudara dihajar dan didisiplin oleh Tuhan. Saudara, kita sebagai manusia terlahir dalam keberdosaan dulu kan. Kemudian oleh kuasa darah Yesus kita ditebus, dibenarkan. Nah, selagi kita hidup di dunia ini saudara, maka masih ada keinginan-keinginan daging. Masih ada saudara hal-hal yang
duniawi yang menarik kita sehingga kita lebih cenderung melakukan itu. Padahal kita sudah anak Tuhan loh. Lebih suka melakukan hal-hal dunia. Nah, inilah saatnya saudara, Tuhan menyatakan kasih melalui apa? Banyak orang diproses oleh Tuhan. Supaya apa? Hidupnya lebih baik. Amin. Banyak orang saudara dididik, didisiplin oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan benci kepada dia. Tetapi karena Tuhan mengasihi orang ini. Karena Tuhan mengasihi saudara. Kita akan lihat dalam Wahyu pasal 3 ayat 19 katakan demikian saudara. Barang siapa kukasih ia, kutegur dan kuhajar. Dan sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kemudian dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahannya begini saudara. Orang-orang yang kukasihi, ya, yaitu saudara dan saya ya. Merekalah yang kutegur dan kucambuk. Ini lebih kejam lagi bahasa Indonesia sehari-hari. Karena itu hendaklah kalian bersemangat dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Jadi saudara, orang yang dihajar oleh Tuhan itu tandanya begini, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan teman sebelahnya, hadapi masalah, kamu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Karena apa saudara? Membatasi supaya saudara dan saya tidak terjerumus kepada lubang yang lebih dalam lagi. Tidak terjerumus kepada pola pikir yang salah yang selalu kita pegang. Karena apa saudara? Dengan jalan seperti ini saudara. Kita tahu, oh Tuhan mengasihi saya. Tuhan justru mencintai saya. Saya bersyukur saudara kalau saya ditegur. Kalau saya tidak ditegur, oh bahaya saudara. Saya akan, bukan status saya jadi anak. Saya sering tegur anak saya. Supaya apa? Mereka tidak terjerumus kepada dosa atau lubang yang lebih dalam lagi. Saya harus tegur supaya apa? Tidak terjerumus saudara. Kepada pola pikir yang salah terus. Karena apa saudara? Karena saya mengasihi dia, itu saja. Kalau Tuhan tidak menegur kita, kalau Tuhan tidak mengizinkan kita ada di tengah goncangan saudara, itu artinya begini, Tuhan tidak mengasihi kita. Saya percaya semuanya di tempat ini hadapi ujian, hadapi pencobaan, hadapi persoalan hidup saudara. Apapun itu saudara, hadapi. Karena apa? Karena justru disitulah kita akan menemukan kasih Tuhan. Yang percaya katakan yes. Disitulah kita akan menemukan kasih Tuhan saudara. Makanya seumur hidup kita itu pasti akan menghadapi masalah, ujian, persoalan saudara. Jadikan itu begini saudara. Oh kasih Allah akan dinyatakan dalam kehidupan saya. Kasih Allah justru akan lebih besar, saya akan nikmati dan rasakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ayo saudara, kalau engkau benar-benar mau menikmati kasih Tuhan, engkau harus benar-benar juga bisa bertahan di tengah goncangan. Jangan reaksi negatif tadi ya, mudah kecewa, lemah, putus asa, nyalahkan Tuhan. Reaksi Sarah mudah marah, ya mudah jengkel saudara. Karena kalau reaksi kita seperti itu, kita nanti akan seperti bangsa Israel loh. Berputar-putar di padang gurun. Padahal jaraknya dekat. Berputar-putar 40 tahun. Jarak sebulan, 1-2 bulan. Tapi saudara berputar-putar 40 tahun. Karena apa? Ya kita punya reaksi yang salah. Harusnya saudara reaksi bangsa Israel waktu itu. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sangat baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya selamanya. Saudara, waktu Daud hadapi persoalan saudara. Wow, ini keren. Kenapa Daud memuji-muji Tuhan? Dan dia ucapkan tadi. Karena apa saudara? Di balik goncangan ada kasih setia Tuhan. Di balik goncangan ada kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan yang akan dinyatakan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, saya cepat saja saudara. Yang kedua begini saudara.
Kita ada di tengah goncangan, ambil sisi positifnya, yaitu begini saudara. Kita sedang berada dalam jalurnya Tuhan. Ya, my will or God's will. Nah, saya akan baca dalam Matius pasal 26 ayat 42, katakan demikian. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakku. Kehendak Yesus sebagai manusia waktu itu tidak mau mengambil cawan penderitaan, yaitu salib, penderitaan yang akan dialami. Itu maunya Yesus, kemanusiaannya saudara. Kita pun kan sama saudara. Tuhan, kalau boleh aku tidak mau hadapi persoalan berat seperti ini. Aku tidak kuat Tuhan. Yesus pun sama, punya pergumulan yang sama saudara. Betapa berat memang ketika hadapi masalah. Tapi apa yang terjadi saudara? Tuhan katakan, biar kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Artinya begini saudara. Kehendak Tuhan, Yesus harus menderita. Kehendak Tuhan, Yesus harus disalib untuk berkorban buat kita. Dan itu berarti begini saudara, Yesus ikut jalurnya Tuhan. Jalannya Tuhan. Kalau jalannya sendiri kita tidak diselamatkan saudara. Kalau Yesus menolak, ya Tuhan aku mau enak aja dong gitu kan. Ternyata dia milih kehendak Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Dan tahukah saudara, ketika engkau ada dalam goncangan, itu berarti begini saudara. Aku sedang berada dalam kehendak Tuhan. Amin. Ada dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Omikron akan tetap ada saudara. Ya, mungkin virus-virus yang lain akan tetap ada. Jangan reaksi negatif. Tapi hadapi ini sebagai begini saudara. Saya sedang berada dalam jalurnya Tuhan. Yang jelas kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak saya. Kehendak Tuhan. Saudara, kita jangan sampai memaksakan kehendak diri kita, ya. Tapi yang terjadi yang harusnya begini saudara. Kehendak Tuhan yang terjadi. Sebab di balik kehendak Tuhan ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Saudara, bagaimana ingat Sadrak, Mesak dan Abednego saudara. Wow. Dikatakan begini saudara. Bahwa ketika mereka mau dimasukkan ke dalam perapian yang 10 kali dipanaskan saudara. Itu yang ngangkut mereka saja saudara. Itu dalam jarak dekat sudah mati. Dan apa yang dikatakan mereka saudara. Kalaupun Allahku tidak menolongku hari ini. Aku tidak menyembah patung dewa yang Tuhan sembah. Waktu itu raja waktu itu saudara. Ini pernyataan iman yang luar biasa. Sekalipun Tuhan tidak menyembuhkan, sekalipun Tuhan mungkin tidak menolong, tidak mengadakan mujizat, aku akan tetap setia kepada Tuhan. Aku harus melalui api, melalui padang gurun. Yang penting aku berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Justru dengan perkataan itu saudara. Sadrak, Mesak dan Abednego saudara. Ditolong Tuhan. Amin. Mereka saudara waktu dalam perapian yang menyala-nyala. Ada Tuhan Yesus di dalamnya saudara. Bahkan saudara mereka berkeliling menari-nari saudara. Di tengah-tengah api itu. Percayalah saudara. Kalau engkau berani menghadapi ini. Engkau sedang berada dalam kehendak Tuhan. Maka di situ juga Tuhan akan menyatakan kuasanya kepada kita. Mujizatnya saudara. Saya yakin saudara Tuhan tidak sembarangan memberikan atau mengizinkan kita menghadapi persoalan. Tidak sembarangan, pasti ada tujuannya. Amin. Apapun itu, entah sakit penyakit, persoalan ekonomi, lagi digoncang usaha kita, lagi digoncang mungkin keluarga dan lain sebagainya. Ingat saudara, kalau kita mengerti ada Tuhan di dalamnya, maka kita bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam badai itu. Amin. Kita bertemu dengan Tuhan di dalam badai itu saudara. Matius 4 ayat 1, ini ada ayat yang luar biasa. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk apa? Dicobai. Kemudian ayat 2, Matius 14 ayat 2. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Saudara, Matius 4 ayat 1, yang membawa Yesus ke padang gurun siapa saudara? Roh Kudus. Tuhan izinkan saudara Roh Kudus bawa Yesus padang gurun sebelum dia melayani. Karena di padang gurun saudara, dia akan melihat saudara bahwa
Di sanalah dia bertemu dengan Tuhan. Di tengah badai, di tengah ketidakmungkinan, dia bertemu dengan Tuhan. Kemudian Matius 14 ayat 2 jelaskan begini saudara. Waktu murid-murid diperintahkan untuk menyeberang saudara. Yesus tahu enggak di tengah danau akan terjadi badai. Tahu dia Tuhan. Tapi murid-murid diizinkan ayo pergi. Bukan untuk membunuh murid-muridnya. Tapi justru untuk mereka melihat kuasa dan mujizat Tuhan di tengah badai. Dan terbukti saudara, waktu mereka menghadapi badai yang begitu dahsyatnya saudara, Yesus berjalan di atas air. Dan di sana saudara mereka melihat angin ribut diredakan karena ada kuasa Tuhan. Hari ini saudara, ketika engkau sedang berada di tengah goncangan apapun itu saudara, pastikan di tengah badai engkau bertemu dengan Tuhan. Engkau berada dalam jalurnya Tuhan. Engkau berjumpa bukan dengan orang yang salah. Amin. Banyak orang berada di tengah badai saudara mau bukan ketemu dengan Tuhan. Tapi ketemu dengan dukun ya. Ketemu dengan penasehat-penasehat yang justru menjerumuskan. Oh kamu ini sudah melayani jadi Kristen. Tahu buktinya mana? Kamu tetap hadapi persoalan loh. Ngapain kamu ke gereja? Nah, ini saudara. Ini orang-orang yang salah. Bukan ketemu Tuhan. Tapi ketemu hantu. Tapi saya percaya setiap kita di tengah apapun yang kita hadapi. Justru ketemu dengan Tuhan. Amin Cimeling ya. Haleluya. Saya percaya saudara. Kita semuanya saudara akan melihat kebesaran kuasa Tuhan. Di balik goncangan yang kita hadapi saudara. Akan ketemu dengan Tuhan. Dan pastikan ketika engkau bertemu dengan Tuhan. Yang terjadi begini. Angin ribut diredakan. Amin. Kita mendapatkan damai sejahtera. Adakah saudara di tempat ini hari ini. Dapatkan damai sejahtera. Dapatkan sukacita. Kalau belum saudara engkau belum bertemu dengan Tuhan. Kalau engkau hari ini Pak. Saya hadapi persoalan. Saya datang. Saya kok tidak merasakan apa-apa Pak di sini Pak. Berarti engkau belum ketemu dengan Tuhan. Karena ketika engkau berjumpa dengan Tuhan. Ada damai sejahtera. Amin. Ada ketenangan. Sekalipun Tuhan, aku besok hadapi persoalan yang belum kunjung selesai. Bahkan aku masih sakit. Tapi saya katakan terus begini saudara. Bahwa mujizat bukan hanya berbicara tentang kesembuhan saja. Tapi mujizat berbicara bagaimana saudara menghadapi tantangan. Saudara tetap kuat. Bahkan saudara bisa tersenyum. Amin. Bisa menari-nari, bisa bersorak-sorak. Itu juga mujizat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga saudara. Yang ketiga saya mau katakan begini. Hidup di tengah goncangan. Yang kita ambil hal yang baik yang Tuhan kerjakan. Yaitu agar kita lebih dekat dengan Tuhan. Wow. Iblis akan memanfaatkan goncangan ini. Dia suka ini saudara. Menunggang. Artinya ikut campur ya di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi penumpang gelap saudara. Dan ketika kita hadapi, iblis akan menduduh, mendakwa itu loh. Kamu ini waduh memang kamu salah. Kamu ini orang tidak berarti. Kamu ini orang yang ya tidak akan bisa bangkit lagi, masa depanmu buruk. Toh keadaanmu seperti ini. Tidak mungkin kamu berhasil. Tidak mungkin ada masa depan. Itu yang iblis katakan dengan tuduhannya saudara. Tapi Tuhan mau katakan satu hal di balik goncangan. Ayo dekat dengan Tuhan yuk. Ayo dekat dengan aku yuk. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, hidup di tengah goncangan jangan membuat engkau putus hubungan dengan Tuhan. Sebab kalau engkau putus hubungan dengan Tuhan berarti iblis sukses menjadi penunggang gelap, penumpang gelap atas persoalan. Tapi ketika engkau hadapi persoalan, engkau berkata begini, Tuhan aku memang tidak mampu, aku memang tidak bisa. Aku mungkin dengan kondisi hari ini, aku tidak bisa melihat masa depanku. Tapi ketika aku dekat dengan Tuhan, engkau memberitahukan masa depanku. Mau masa depanku masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ada mujizat. Ayo dekat dengan Tuhan saudara. Hiduplah seperti Daniel. Ya, bukan pada saat hadapi persoalan baru datang kepada Tuhan.
Tapi Daniel karena dekat dengan Tuhan, dia bisa menghadapi segala situasi, kondisi yang sedang dijalaninya. Persoalan Daniel bukan persoalan biasa. Bukan persoalan remeh-temeh seperti kita, saudara, karena hujan. Bukan persoalan yang ya besok mau makan apa, enggak. Daniel ini pertaruhannya nyawa, saudara. Tapi dia mengambil sikap yang terus benar di hadapan Tuhan. Dia menjaga terus hubungan dengan Tuhan. Makanya saudara, saya tidak akan pernah berhenti untuk men-sounding ini, saudara. Ayo kita doa, amin. Doa ini bukan panggilan. Saya bukan panggilan doa loh Pak. Haleluya. Saudara, doa itu bukan panggilan. Doa itu gaya hidup kita. Doa itu budaya kita. Orang Kristen punya budaya berdoa, saudara. Makanya saya senang sekali, saudara, untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Yang begitu menangkap isi hati Tuhan. Ketika saya memulai doa pagi, saudara. Wow, antusiasnya luar biasa. Dan di tengah-tengah itu ada mujizat bekerja, luar biasa. Amin. Ada kuasa Tuhan, saudara. Benar-benar nyata. Ya, saya melihat, saudara, bahwa mungkin GBI Rock Bondowoso berbeda dengan GBI Rock lainnya, saudara. Ya, kita dalam hal keuangan mungkin biasa-biasa saja, tidak seperti gereja-gereja lain, saudara. Tapi di sini saya bisa buktikan, karena hubungan kita dengan Tuhan kita jaga terus, kita mengandalkan Tuhan, kita bisa eksis sampai hari ini. Amin. Bukan karena kekuatan kita, saudara. Saya bukan minta-minta kepada saudara, justru saya banyak menabur juga di tempat ini, saudara. Dan Tuhan bisa buktikan, dia bisa melipat kali gandakan. Bukan karena apa yang kita tabur, karena ada hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan. Saya puji Tuhan selama saya ada di Batam, mentor saya luar biasa, Pak Rudi dan juga Ibu Rudi, saudara. Saya harus akui, mereka orang yang setia berdoa. Makanya begitu saya impartasikan di sini, saudara ada yang menyambutnya, disitulah saudara akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Haleluya, saudara. Jadi hiduplah seperti Daniel. Ya, Daniel sudah biasa berdoa, ada persoalan dia kembali terus berdoa. Banyak orang, saudara, wah, berdoa sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, ibadah dengan sungguh-sungguh, hadapi persoalan yang berat, hilang saudara mulai. Atau saudara berdoa sungguh-sungguh sudah diberkati, tambah sibuk, hilang dari doa. Jadi perihal berkat hati-hati juga ya. Supaya kita, saudara, jangan sampai begini, karena diberkati saya jadi lupa Tuhan. Ada orang seperti itu, ada, saudara. Itu bukan di sini. Haleluya. Di luar sana, saudara, yang hidupnya di goa-goa, ya, di tebing, di curam, di tebing curam, yang ada di goa, masuk ke dalam lagi 300 meter. Karena di sini enggak ada. Sini semuanya orang baik-baik, rajin berdoa, rajin juga ibadah kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saudara, Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Apa reaksi Paulus dan Silas ketika mereka di penjara? Saudara, keadaan penjara waktu itu seperti ini ya. Jadi dipasung kakinya, enggak mungkin lepas, dirantai, saudara. Waduh, ini mustahil bisa keluar. Enggak bisa. Tapi ketika mereka berdoa, di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku, amin, mujizat itu nyata. Reaksi Paulus dan Silas cuma satu, Tuhan, tidak mungkin kami lepas. Tuhan, kalaupun tidak ditolong, kami pasti mati di sini, dipasung. Tapi apa yang terjadi? Saudara? Mereka berdoa, dan ketika mereka berdoa, terjadi gempa bumi. Anehnya, saudara, belenggu mereka lepas, pasung mereka lepas, pintu penjara juga roboh, saudara. Dan mereka bisa keluar dengan cara yang ajaib. Itu kuasa doa.
hubungan yang erat dengan Tuhan akan membawa engkau pada pengalaman-pengalaman rohani, mujizat demi mujizat yang luar biasa dalam kehidupanmu. Demikian pun saudara, itu terjadi dengan kehidupan saya, saudara. Terjadi dengan kehidupan saya dan juga terjadi dengan kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini, saudara. Tadi saya ke Jajak, haleluya, pelayanan di sana, saudara. Bagaimana juga hambanya sebelum saya, Pak David, mengalami hal yang sama di tempat ini. Karena pertolongan Tuhan, saudara. By His grace. Semuanya oleh karena mujizat daripada Tuhan. Ayo bangun hubunganmu dengan Tuhan. Sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Hari-hari ini kalau engkau hadapi persoalan, jangan membuat engkau lemah. Kenapa engkau lemah? Karena engkau kurang hubungan dengan Tuhan. Ya, kurang berdoa, saudara. Kurang urapan. Haleluya. Tapi ini semuanya orangnya rajin-rajin berdoa ya. Haleluya. Karena kami masih terbatas dengan ibadah tidak on-site, tatap muka tapi online. Tapi reaksinya luar biasa, saudara. Karena disitulah kita akan melihat kedekatan kita dengan Tuhan, saudara. Dunia sedang membatasi terus. Namun kita tidak akan hilang cara untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Kita dibatasi terus, saudara. Baru udah baik, varian ini muncul. Mungkin varian setelah Omikron ini ada varian lain lagi. Karena apa? Memang pekerjaan iblis seperti itu. Membatasi kita, membuat kita tidak berdaya. Ibadah mungkin akan sudah tidak lagi sebagai sesuatu yang dirindukan lagi. Karena sudah ada ibadah online katanya, saudara. Yang ya tidak bisa kita mengukurnya. Hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa melihat seberapa saudara serius dalam ikut ibadah online. Tapi saya berdoa semuanya di sini ketika ikut ibadah online serius semuanya. Amin. Karena ada orang ikut ibadah online sambil rebahan, saudara. Sambil nyamil gitu ya, makan kacang. Padahal di gereja kan kita harus fokus, saudara. Tapi semuanya jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat yang luar biasa. Nah, sebagai penutup saya bacakan, saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Saya akan bacakan buat saudara. Kita baca sama-sama ya ayat ini dengan suara yang keras. Ya, 2, 3. Pencobaan yang keras dong. Ya, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya undang pemain para singer, WL. Kita pujikan lagu tadi ya. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan ya, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Mari sambil angkat tanganmu katakan haleluya. Di saat ku tak berdaya, amin. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, amin. Ketika ku katakan mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa mujizat itu, ketika ku berdoa, amin. Ketika ku berdoa mujizat itu. Sekali lagi katakan ketika ku berdoa. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa kami dapat melihat hal-hal yang baik di tengah goncangan yang sedang kami alami, apapun itu. Karena Engkau akan menyatakan kasih yang luar biasa dalam kehidupan kami.
Dan kami juga sedang berada di dalam kehendak Tuhan, jalurnya Tuhan. Untuk kami Tuhan, yaitu lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih, ajar kami untuk terus membangun hubungan kami dengan Tuhan. Tidak putus sekalipun banyak goncangan yang sedang terjadi. Iman kami justru akan bertambah teguh dan semakin teguh. Sebab kami yakin Tuhan bahwa di balik goncangan ada mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati firman Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom saudara, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala kami, Pendeta Herman Lipi, yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada minggu ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga sudah mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan dan Tuhan berkatilah anak dan istrinya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Biarlah taburan kami menjadi berkat bagi semua orang Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala perbuatanmu
kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Saudara sukacita, amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah engkau terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus terus memimpin kehidupanmu. Sehingga kehidupanmu akan menjadi kehidupan yang penuh dengan berkat dan kasih karunia daripada Tuhan. Engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Engkau akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar lagi. Dan Tuhan selalu beserta denganmu. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.